ajarin. Fisika bangunan kita harus tahu logik dasarnya. Salah satu fisika bangunan adalah udara panas harus keluar. Yes. Ya, nih. Di sini ada kebun binatangnya juga. Sampai ada kambing. Itu kan lucu ya. Hai, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Halo teman-teman, hari ini kita lagi ada di daerah Jakarta Barat. Nah, aku mau bawa teman-teman untuk melihat satu rumah yang sangat menarik banget. Kenapa? Karena rumah ini gak sekedar rumah doang. Ternyata di dalamnya itu ada library-nya, terus abis itu ada office-nya, terus abis itu ada rumahnya. Bahkan yang punya ini adalah salah satu arsitek yang pernah kerja di Arsitek UK, Sir Norman Foster, yang which is itu waktu gue kuliah adalah salah satu arsitek kesukaan gue nih. Nah, penasaran isinya kayak apa? Kita lihat dulu yang punya. Halo, nama saya Rilrid Syarif. Saya arsitek, pengalaman 26 tahun di arsitektur. Senang untuk bisa melihat teman-teman juga hadir di sini. Saya selain arsitek profesional, saya juga penulis, juga suka nulis gitu, ngajar gitu, dan suka hal-hal yang berkaitan dengan arsitektur, travel dan sebagainya gitu ya. Di sini saya juga sebagai founder dari Oma Library, RAW Studio, dan kemudian ya masih ikut bantu-bantu dalam berkontribusi ya di arsitektur Indonesia. Selamat datang pengunjung di Oma Library, semoga bermanfaat dan memberikan berkat. Oke, ini dia yang punya, namanya Mas Rich. Nah, Mas Rich, ini tuh luas bangunan, luas tanah, sama konsep rumahnya tuh apa sih? Karena ini ada tanaman, itu ada kayu, ada batu, ada ramai sekali dan menarik banget sebenarnya buat mata arsitek. Luas tanahnya 250, 170. Oh, Jadi, ada 3 kafling berarti ya? Ada sebenarnya lebih banyak lagi, ada 9 kafling. Dulu di sini kan semuanya kan kecaca-caca gitu. Oh, oke. Jadi satu-satu. Jadi dulu ini kan memang daerah informal ya. Kalau dari sebelah sana kan lebih ke kampung. Oke. Kita sebelum dijadiin satu sebenarnya ada sekitar 9 cacahannya. Oke, udah dipecah 9. Habis itu kamu kuasai. kamu pelan-pelan kamu beli gitu ya. Habis itu kebetulan dulu ditawarin dan emang lokasinya cocok. Satu orang yang ngasuh saya dulu ngeliat ini kayak cocok buat kamu gara-gara mungkin lebih informal, dekat sama kampung, karena karakter saya kan nggak ada organik gitu kan. Oh iya. Aisu ini bentuknya juga agak menceruk ya. Dimana semua arsitek agak introvert tuh pasti sukanya agak menceruk gitu kan ya. Kayak kita punya space. Nasibnya di sini gitu ya. Terus kalau ya aku sih sebenarnya ya kita akan bahas yang ini. Tapi aku penasaran sama yang di sebelah sini nih. Ini rumah buku anak. Oh, ini rumah buku anak. Ini pakai buat library, buat perpustakaan anak tiap hari dibuka. Di sini gratis masuknya. Anak-anak ya baca komik, kita kadang-kadang ada kelas buat anak gambar dan sebagainya di sini. Oke, jadi ini khusus buat anak-anaknya ya? Benar. Mungkin dipisah karena anak-anak biasanya kan suka berisik ya? Jam bukanya ini nih, jam 10 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 16.45. Kita bilang jangan lupa makan di rumah. Ya harus istirahat gitu. Iya, sifat bapak Anda tetap keluar ya. Terus ya nanti kita bakal masuk ke sana ya, tapi kita coba masuk dulu sama yang di sini nih, mumpung ada di sini. Nah, ini berarti masih banyak lahan kosong nih ya buat diisi ya. Ini bakal diisi-isi juga apa gimana nih, Mas? Nah, ini kan sebenarnya ini dulu lokasinya kan di daerah rumah orang tua saya. Jadi bangunan ini sifatnya prefab. Bisa dibuka-buka, ada bautnya gitu. Oke. Jadi di sini ini ya? cuma di veneer aja buat nutup joinerisnya gitu. Tapi sebenarnya dia itu bisa dibuka. Nah, jadi ini sebenarnya lebih movable. Ke rak buku yang dibikin jadi bangunan. Konsepnya gitu. Jadi kotak-kotak ini adalah studi kita terhadap rak buku. Jadi ada 2 modul, satu yang ada trapesium, satu yang ada kotak, dibungkus sama membran. Ya bisa sederhananya kita benar-benar pakai material yang ada aja di pasar apa gitu. Jadi ini adalah rumah yang terbuat dari rak. Satu kotak. Semuanya dari kotak-kotak. Benar. Lego style ya, bisa dibilang. Ya kayak gitulah. Oke. Ini gue nggak tahu ya ketangkep apa enggak, tapi gue tadi kayak gitu, kaget. Baru tambahin mezanin, nambahin macam-macam. Karena space-nya masih bisa dipakai buat
yang lain. Buat anak kecil kan pendek ya. Iya, iya. Mereka masih bisa jalan, masih bisa naik ke atas gitu. Oke, kita mau yang ke rumahnya dulu nih. Oke Mas, ini pas datang masuk ini kita udah langsung ke... Ini ngadep barat, Pak. Jadi panas banget harusnya. Harusnya panas. Iya, betul. Akhirnya ditutupin pakai apa? Pohonnya banyak sekali. Oh. Habis itu ada banyak second shading yang dari kayu dipoikin motif. Itu kayunya dari triplek bekas sisa dibikin cacahan sampai ke net, perforated, jembatan. Makanya beberapa shading yang memang dipakai untuk menangkal sisi barat. Sebenarnya dipakai buat sirkulasi. Bahkan tangga itu jadi kanopi. Tangga di situ. Oh iya, benar-benar jadi kanopi ya. Dan juga lucunya ini ternyata dari triplek bekas ya. Triplek bekas ya. Kalau misal mau ngakalin triplek bekas kan pasti ukurannya. Scaffolding. Bekas apa? Bekas ngecor itu. Dicacah jadi modelnya kecil jadi kayak gini. Scaffolding, ngecor. Itu biasanya nggak bisa kepake loh Mas. Bisa, bahkan bambu yang di sini juga ada bekas scaffolding kok. Oke, gua nggak bisa berkiti-kiti, tapi menurut gua hebat ya. Jadi ini kelihatan rumah ini kok ini bekas Pak. Ini jadi penyok-penyok kan? Iya iya. Dan ini kan waktu kita bicara ini kan, nah ini kan nggak kelihatan sambungan di Iya, ini. benar-benar. Ini kan sebesar ini nggak ada, ini 1,2. Sambungan di tengah sini, ya. Nih dia. Nih. Tapi ini craftsmanship-nya juga oke dan pengawasannya juga oke dong ya berarti. Ya di tengah semua yang masih kayak yang kelihatannya marks bekasnya kan kelihatan. Ini memang kita benar-benar super critical ya, ngirit dan efisien. Oke, di sini ada Ini kayak tempat buat cloakroom lah, jadi supaya bersih di dalam. Jadi kayak ruang ibadah kan, buka sepatu semua di sini. Oh iya buat sebelum masuk ya ini area kalau misalnya di rumah tuh bilangnya kayak foyer-nya gitu ya. Sama naruh sepeda. Naruh sepatu-sepatunya sama tempat duduknya. Secara sederhana ya. Oke. Ini eksperimen semua ya berarti ya bisa dibilang ya. Kenapa gue bisa bilang eksperimen teman-teman? Karena di sini ada batanya yang tidur, Aisyah ada batanya berdiri, Aisyah sudah setengah, Aisyah berdiri lagi. Aisyah ada yang dipotong setengah, melingkar. Sangat amat ini ya. Kalau di sini itu ada apa nih Mas? Ini itu ada ruang penunggu. Biasanya buat ada yang tidur di situ. Hah? Buka ya? Ya, bisa buat nungguin. Oh, oke. Buat apa? Buat gudang. Beberapa ini sekarang tidurnya nggak di sini sih, di dalam situ ya, udah beda. Oh, tapi tetap dikasih jendela ya dalamnya ya. Dan untuk dinding-dinding ini dia berarti ini dicor pakai bambu nih. Dicetak pakai bambu nih. Iya. Dia sistemnya berarti taruh bambu habis itu ngecor atau dicor, bambu bekas scaffolding itu dirajut, susun, habis itu diisi. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau main ada yang ke Jakarta atau nggak ada yang nggak tahu mau ngapain, kesini deh. Soalnya di sini banyak sekali pengalaman-pengalaman dan barang-barang yang bisa kita lihat nih. Yuk kita kesini. Nah di sini itu kita langsung dijamu sama ruang apa kolam renang. Ya sana sini sisi barat jadi nggak terlalu panas, adem gitu karena ada pohon itu dan cahaya mataharinya. Jadi waktu jam 3 itu ngasih cahaya buat si piano ini. Yuk. Nah, ini kita udah masuk ke ruang penerimaan pertamanya ya berarti. Yes. Nih, di ruang penerimaan ini ada void tinggi sekali dan tanamannya di dalam. Ya, di atas sih sebenarnya ada udaranya dibuka sedikit tuh. Karena ini stacking effect-nya kita nggak mau pakai banyak AC. AC-nya cuma sedikit dinyalain buat ruangan sebesar ini. Totalnya kita bisa pakai sekitar 2,5 PK ya, tapi ruangannya bener rada gede gitu. 2,5 PK? Jadi di atasnya Cuma segitu doang? Cuma buat semuanya ini ada di atas jadi udara panasnya tetap keluar lewat atas ya. Oh iya, kalau misalnya udara panas itu dia buangnya ke atas. Nah ini daerah bookstore yang kita bikin publikasi, nulis sendiri juga gitu. Mimpinya supaya kita punya literasi bukan cuma publishing tapi studio penulisan. Tapi penulis intinya langka soalnya. Ya, tapi intinya yang dipublish di sini adalah orang yang passion, nggak cuma sekedar jualan aja. Jadi ini orang-orang yang menulis ini nih dikurasi sama Mas atau dia datang untuk ngasih proposal gitu? Ada macam-macam, ada yang datang ngasih proposal nggak sengaja, ada yang teman lama, ada yang orang-orang yang udah profesor, ada beberapa buku juga tentang para profesor ya.
Ada Nisworo, Pak Yang Gunawan Cahyono. Pertama kali gue lihat ini. Iya, itu saya nulis tuh Lavaral tuh. Oh, Mas Rich yang nulis. Iya, saya penulis. Ini adalah salah satu arsitek yang selalu digaung-gaungkan waktu gue masih kuliah, yaitu 20 tahun yang lalu, guys. Ini ada yang nulis ternyata, karena kita cuma denger namanya doang, nggak pernah ada bukunya. Oke, ntar gue mau beli. Kalau habis trip pilgrimage gitu, biasanya saya nulis buku tentang arsiteknya. Oh, Ini nulis teman saya Eka Swadiansa. Jadi ada Iya. banyak orang, nggak cuma saya. wow. Oke, dan ini bisa mendapatkan data-data ini nggak gampang loh. Ya kita rame-rame lah dulu kepanitiaan bikin. Oke, nguliknya banyak Titik ya. awal kedua. Sekarang lagi bikin titik awal ketiga. Ah. Lu berarti Never harus stop. masukin punya gua, Mas, karena punya gua begini semua mirip kayak bangunan lu. Terus abis itu di sini ada buku-buku yang bisa dijual ya di sini ya, dibeli ya, sorry. Oke. Semua buku ini dijual. Totalnya ada sekitar 53 judul ya. Ah, ini ada kesayangan gue nih, Pak Danis. Terus Di atas di sini? tempat buat kalau di sini berarti ini area staff ya, kerja staff. Enggak, di sini kita bisa muter duduk di sini kadang-kadang orang-orang. Oh, Tapi muter-muter. Aldian akan selalu ada di sini untuk jagain. Oh gitu, adminnya ya. Heeh. Oke. Dan di sini ada tempat duduk yang menurut gue salah satu yang keren banget. Kenapa? Karena dia kaca. Terus itu ini pendek. Ini tingginya berapa sih, Mas? Wah, itu pendek sih. Saya aja 170 sih, 205. Oke. Free size juga karena sebetulnya bukan 2 meter tapi 205. Itu jarang ya. Dan di sini tuh kalau misalnya kita datang ke sini kita bisa duduk-duduk, habis itu bisa baca juga sebelum dibeli, dan pemandangannya enak banget nih, apalagi kalau pas ngeliat di sini tuh ada pohon pule gede banget. Pule kan ya, Mas ya? Itu ini baobab. Pohon apa namanya? Baobab. Baobab. Yang kelasnya kaki gajah. Oh my god. Ya, Dan kayak kaki gajah ya bentuknya. iya, sini deh, lihat deh. Di bagian sininya itu tuh dia udah besar gitu batangnya. Berarti ini pohon udah cukup lama kan? Udah cukup lama. Oke, dan secara akar dia nggak ganggu pondasi ya? Enggak. Ah. Ini. Dan bentuknya artistik sekali. Dulu cuma kecil, cuma segini. Sekarang jadi besar ya. Banyak Kita air. bisa segini. Bisa sampai segitu, bisa jadi raksasa dia. Oh my god, ini ya. Semua bagian di tempat ini sangat bisa fotoable banget ya kalau menurut gue. Lampu kita setting, personal. Ini orang-orang bisa nyaman. Itu kan jadi hal yang mahal ya. Iya. Kenyamanan kayak di rumah yang kayak being familiar with. Nih kalau misalkan ada kamera reaction hanya di muka gue, dari tadi muka gue terperangah-perangah nih di sini. Seru abis. Itu biasanya corner saya dulu buat kerja di situ. Jadi permulaannya kan sebenarnya kita punya corner kerja favorit gitu. Ya akhirnya benar-benar expanded. Ini dulu kantor studio di sini. Oh, semua dulu di sini ya? Cuma by request dari pengunjung, beberapa itu pengen ada ruang A, ruang B, ruang C. Seru banget. Ini posisinya tadi nih, tempat duduk tadi nih. Terus abis itu sini deh. Jadi kalau misalkan mau nyari yang begini nggak cuma ada di Pondok Indah Mall doang, teman-teman. Di sini juga ada. Dan ini posisinya enak sekali. Dan ini dibikin melengkung begitu. Dan ini dari besi ya, Mas? Dan besi sama kaca ya berarti ya. Ini eksperimen sendiri berarti nih. Ada kepikiran bikin beginiannya sendiri nih. Ini Apa kayak yang masuk bikin? ke dunia baca ya. Dunia Hobbit mungkin ya? Dunia baca. Jadi kalau di situ kan kita berasa enclosed. Tapi ini kepikiran dari mana, Mas, bikinin tangga perforated begini dan ada di tengah-tengah, karena biasanya tangga itu kan mengambil space kan. Soalnya AC-nya kan cuma di atas. Dari tadi kita di sini cuma di Sini. atas doang. Nih, belakang ini AC. Nah, AC di atas ini kan kalau ini dikasih solid kan dia nggak bisa ke bawah. Udara dinginnya. Dari tadi kita di bawah itu nggak ada AC. AC cuma dari sini aja. Dan nggak kerasa panas loh di bawah ya? Karena ini plafonnya juga perforated. pendek juga ya? Iya, perforated juga. Jadi kita hitung benar BTUH-nya terkait sama tinggi plafon, volume ruangnya nggak terlalu banyak. Berarti kan bisa lebih efisien. Betul. Tapi ruangan ini nih, Mas, kotakan ini berapa sih? Berapa 6 kali kali 6. berapa? 6 kali 6? 6 kali 6 aja dan dapat suasana kayak gini. Gila. Berarti penataannya ya bagus sekali. Diulik terus ya. Diulik. Apakah
Apakah ini maksudnya renovasi tiada akhir? Tumbuh bukan renovasi. Oke, tumbuh ya. Kadang-kadang kita mindahin barang ke sini kan juga dengan perasaan ya. Iya. Jadi semuanya nggak harus pakai architecture yang wow. Dan di sini ada eksperimen lagi ya Mas ya. Ini dikasih kayak lampu LED strip kah di dalam ya? Coba penanda supaya orang tahu bahwa ini ada penanda ya. Untuk beda Sequence, beda ruang. Oh. Dan di sini ya, menurut gue salah satu yang eksperimen agak gila dan belum pernah ditemuin adalah ini menggunakan semen nih, tapi bagian natnya pakai kaca. Iya, supaya ada glimmering. Ini splendidnya ada ya. Kayak air ya. Glimmering splendid. Kita pernah coba pakai polikarbonat, pernah coba pakai akrilik, kita pakai kaca yang paling translucent ya. Oke. Dan hasilnya pun kayak gini ya. Dan ini juga kalau orang bilang apa ya, amplas ya, atau di finish, dipoles kan? Ini biayanya nggak mahal gitu, tapi bisa kayak marmer ya. Iya, makanya aku dari tadi ngerasain ininya kok beda. Tadi kan aku sempat bilang ya ke teman-teman yang ada di rumah kalau misalnya Mas ini dulu pernah kerja di Sir Norman Foster dan apa yang dipelajarin lebih banyak itu dari konsultan luar. Oke, analitiknya menurut saya kita tahu satu kredonya adalah sebelum kamu gambar, kamu harus berpikir. Dari berpikir itu kamu jadi tahu tentang alasan-alasan di belakang layar. Jadi sebelum ada stepsnya tuh jauh gitu. Kalau jadi produk itu dengan pemikiran yang matang. Jadi setiap hari saya dulu ya diajarin tentang itu. Berpikir ya. Setiap hari bisa produce berapa paket, berapa panel gitu. Jadi itu harian kita di drill. Tapi kan saya kan juga orang Indonesia ya yang punya rasa. Iya. Jadi sisi puisinya, sisi sincerity-nya, sisi hybridsnya, plurality-nya. I think that's a part of Indonesian that yang bisa fill the gap di situ. Yes, fill the gap dari analitiknya. Jadi analitik and then our poetics itu could be in this kind of compositions. Iya, bisa kayak jadi yin and yang lah ya. Yes, itu ya. Oke. Terus kita nyampe di sini nih. Nah, ini adalah sampel semua. Usaha untuk mendekatkan pengunjung ke architecture secara material. Jadi mereka bisa, ini tuh ya. Ada yang ringan ternyata kayak batu, ada yang berat ternyata, ada yang kayak terrazzo, marble tapi campurannya, ada yang mungkin batu asli, ada yang andesite. Kalau aku bilang sih ini kayak pengunjung diajarin untuk bagaimana menjadi arsitek. Terus ini bisa dipegang-pegang, bisa dirasain ya. Berarti pengalaman-pengalaman ini bisa didapetin sama orang yang datang ke sini ya. Yes, dan hybrids ya. Jadi kita nggak harus mendogma itu daripada satu material tertentu. Jadi setiap material yang low end, high end dia punya identity dan punya haknya. Gimana tuh ceritain tuh maksudnya? Jadi kalau misalnya kita lihat ya beberapa material di sini tuh kan murah-murah banget. Yang kayak gitu misalnya itu per meter cuma sekitar 100.000 sampai 75.000 juga ada yang. Waktu kita belah beberapa material yang kayak gini tuh harganya bisa jutaan. Tapi kalau kita dalam modul yang kecil sebenarnya it's almost similar. Cuma ekspektasi manusia aja mau yang lebih besar, lebih tipis, lebih macam-macam. Jadi di sini tuh selain menjadi tempat sampel, tapi agak semi-semi museum ya, karena di sini juga ada ya, sedikit semua terkurasi. Jadi setiap titik ini ada progres omah, ini ada kontributor, ini semua ada reasonnya antara teks sama penjelasan. Ini juga ada stone ini. Ini kalau aku perhatiin ya Mas Afwan suka udah sedikit agak kepo ya sama Instagramnya Mas Rich nih. Lagi main sama bambu kah? Dari tahun 2017. Oh 2017 sudah main sekolah bambu. Alpha Omega kita kita udah membuat satu bangunan 10.000 meter pakai bambu. 10.000 meter. Oke, pakai bambu. Bambi mah rusak. Kalau bambu itu dia bisa awet nggak sih? Apakah dia akan kemakan waktu, kemakan cuaca? Selama dia dilindungi maka sampai everlasting bisa. Dilindungin tuh nggak cuman dilindungi. Jangan kena udara, jangan kena hujan, jangan kena matahari langsung. Oke. Dan juga mungkin di finishing tahun 2017, ya bisa dan tidak kan. Kadang-kadang kalau nggak di finishing dia ada kayak bubuk-bubuk gitu yang akan selalu keluar, tapi akan berhentiin sampoin kok. Oke. Jadi nggak perlu takut sama sekali menggunakan bambu, yang perlu ada special treatment. Jadi ada yang dari awalnya bambu, ada yang nggak. Yang pengrajin bambu kami ada di Bandung sekarang. Iya. Jadi selain ada di Jakarta, Oma Library ini udah punya anak nih. Di Bandung. Di Bandung. Namanya apa, Mas? Piandeling. Aku cinta bambu artinya. Piandeling tadi itu. Oke. Kemarin aku pas baca. Apa gitu artinya ya?
bacanya gimana? Kayak Pyongyang gitu. Oke, dan kita udah nyampe sini. Ini adalah Toilet di situ. Oke, ini kamar Habis mandi di ya. sini green wall. Ini baru masuk ke perpustakaan yang buku-buku arsitektur yang tidak ditulis oleh kita. Oke, jadi ada dua ya. Pribadi sama ada beberapa donasi. Oke. Gue sih pengen masuk ya sebentar. Tapi kita pelan-pelan aja. Tapi ini orang pengunjung atau orang? Bukan, ini administrasi. Oh, admin. Oke. Admin sebelah sini, pengunjung sebelah. Oke. Jadi kita kalau di sini Udah, masuknya dari cuman mana nih? nggak lewat sini. Oh, tuh kan. Gue Lewat tadi. Gatem. Jadi kalau ini kamu kelihatan mukanya, kelihatan nggak? Coba masuk dalam. Nah, gitu kan. Saya di sini anaknya. Oh, ini Ini anaknya. anak yang lebih kecil. Dan di sini ada nako tiba-tiba. Nah, itu di belakangnya dapur. Hah? Oh, di sini. Nah, ini belakangnya administrasi, di sebelah sini baru perpustakaannya. Oh my god, di bawahnya masih ada Siap. ruangan lagi. Sebentar, ini kita lantai 1 kan? Enggak ya? Satu. Lantai. Bawahnya basement 1, basement 2. Ini kamu kerukah, Mas? Di bawah itu titik pondasi terdalam. Oh, jadi pedestalnya apa ya namanya? Efisien sangat. Sebentar, ini single apa double nih? Kalau di Double. PIM kan double. Yuk, kita Oh, ini ke bawah. double nih, double kaca ya? Jadi ini koridor, ini buat ini seluruh buku-buku. Buku Norman Foster lengkap, pasti. Pastinya dong ya. Ke situ. Kita kan bukan orang yang kacang lupa kulit ya. Iya, nggak boleh. Habis itu Oh kita- my god, di sini. Tunggu bentar Mas, gue jalan-jalan Mas dulu Mas. Ini soalnya keren banget ini. Sini lihat deh. Untuk lantainya sendiri juga beda-beda. Ini kayu, ini, terus habis itu ini kaca lagi. Polikarbonat. Oh, polikarbonat, tapi yang bawahnya juga dikasih. Oke, ini eksperimental banget ya. Dan di sini juga space-nya juga nggak terlalu, space-nya juga cukup besar ya. Masuk Jadi, ke klinik gigi sebelah kiri. oh ini ada klinik giginya. Ada orang kah? Nggak, saya nyalain ya. Oh, oke. Wow. Ini istri saya. Iya, aku lihat Mbak Yudit ya. Ini apaan? Ini bisa masuk ke kamar. Kamar siapa? Kamar anak-anak tinggal kan di sini juga. Oh, Jadi saya di sini tinggal ada sekitar 13 anak. gue boleh tinggal buka nggak bareng sih? saya. Ini pintunya pakai pivot ya? Pakai pivot, tapi nggak bisa dibuka ini. Kan belakangnya udah ada anak-anaknya. Oh, kan ada anak-anaknya ya. Oke. Oh, ini satu tempat yang beda lagi Ini beda deh. lagi, ini nggak buat pengunjung. Oh, oke. Jadi ini kan kalau Yudit masuk lewat sini, pengunjung masuk lewat sana. Iya. Oke. Ini berarti ini area apa ini, Mas? Ini daerah apa? Daerah tempat tinggal anak-anak di belakang sini. Itu ada musola di situ. Kamu kebingungan ya? Iya. You will be lost. Iya. Iya. Ini tempat musola buat doa. Oke, ini buat musolanya. My God. Dan di belakangnya masih ada jalan lagi. Iya, itu buat tempat tinggal anak-anak. Gokil. Ini tempat buat storage buku. Ada donasi, ada macam-macam, taruh sini dulu. Dan tempat buat tidur anak-anak. Kalau misalnya lagi kecapean, istirahatnya di sini. Oke. Dan ini cuma ada di tanah 500 tadi. Kok gue kayak udah masuk ke mall ya? Tuh. Ini buku-buku yang masih di proses kurasi. Oke, ini masih dikurasi di sini ya. Buat masuk ke beberapa sumbangan kita buat perpustakaan seluruh Indonesia juga, karena kita juga nyumbang-nyumbang. Oke, dan ini tapi ini plafonnya ini Mas. Ini eksperimen lagi berarti ya. Ini gypsum dibentuk Gypsum seperti ini. Pakai waffle. Ini apa lagi Mas? Mau lewat sana, balik lagi. Yuk. Ini kalau ini ke toilet, atas pantry, dimasuk. Daerah private saya lagi muter. Oke, ini So my teachers. oke. Nggak dikunci. Foto-fotonya teachers ya. Yep. Dan ini pintunya juga beda-beda loh bentuknya ya. Ya, ada palang gini ya. Iya. Ini kayak dunia anak. Ini kan masuk ke kapal. Langsung. Ini panel, ini beton. Jadi nggak semuanya pakai beton. Oke. Atas bambu itu. Bambu lagi. Ini struktur bambu 3 lantai. Bentar. Struktur bambu 3 lantai. Iya. Tapi ada beton kan? Nah, beton ini aja ke bawah. Oh, ini aja. Atas mah nggak ada beton. Bambu semua. Oh, ini bambu semua? Ini makanya struktur. Ini struktur bukan dekoratif, asli. Oke. Wow. Ini potongan kaca bekas, tikut bekas. Dan hasilnya pun juga masih manis ya. Dipikir ya. Masih ada ininya, masih ada seninya.
bawah makin adem. Oh my god. Loh, ini ada lagi di bawahnya lagi, Mas. Full of testimonial gitu yang kita bikin. Ya, satu lagi di lantai buat kita ada events. Kadang-kadang saya suka ngundang acara, suka bikin kelas-kelas. Suka bikin kelas ya. Berarti kalau mau lihat ada di mana itu kelas? Di Oma Library. Di Instagramnya @Omah Library. Oma Library. Omah, OMAH ya. Oke. Jadi liatin aja. Dan itu terbuka untuk umum kah? Terbuka untuk umum. Biasanya kita selalu bilang bukan bayar sih, tapi donasi. Donasi meaning kalau orang yang nggak punya uang, nggak bikin surat motivasi aja, maka gratis. Termasuk juga masuk ke sini kok, it's not purely commercial. Tapi yang penting ya teman-teman, harus belajar ya, jangan cuma pengen dapat eventnya aja, tapi belajar. Jadi biar terbangun lah suasana pengen belajarnya, diskusinya gitu. Lalu jadi lecturer juga ya di situ. Iya. Terus abis itu ini Mas, ini sofanya tuh beda-beda semua ya berarti ya? Ini kamu mengumpulkan kah? Saya selalu suka sesuatu yang berbeda supaya kita punya rasanya. Nah, tapi kalau aku ngerasa ya Mas, kayak kita lagi ada di film Friends, tau nggak sih? Iya, sangat Film. familiar kan. Iya. Setiap orang punya identity masing-masing. Iya. Ini piano yang saya kumpulin dari zaman dulu, yang saya dapetin di daerah Depok, yang sebenarnya suaranya udah sumbang. Oh iya. Tapi masih bisa dimainin. Kadang-kadang bikin pentatonic scale yang lucu gitu. Tapi ini agak jarang ya. Aku suamiku kan soalnya main piano juga ya. Jadi aku suka pay attention sama piano-piano gitu. Ada beberapa yang udah 100 tahun. Kalau ini kayaknya udah tua banget deh kayaknya. Dan ini adalah semua Testimonial. orang yang pernah datang ke sini testinya ya. Iya, total kita ada hampir sekitar mungkin banyak banget, 30.000 mungkin. Oh, udah 30.000. Ada banyak kita nggak bisa sempet sampai ini gara-gara nggak cukup tempat ininya, gantungnya. Dan jadi jelek kan kalau di semuanya. Jadi kita selalu coba cari chance juga buat naruh ini. Jadi setiap dari apa yang kita kerjakan selalu ada, kadang-kadang itu hasil dari orang-orang kesini dan punya harapan apa gitu. Terus habis itu ini di bawah. Itu tempat buat nonton film. Ini nih ya tempat buat Siapa yang diam lukis? sejenak lah. Ada satu desainer kita, si Melisa namanya. Dia emang suka lukis. Wow. Jadi kayak agak semi art gallery ya. Terus Itu ini kami adalah juga jualin kok karya-karya itu. Saya juga jualin. Oh, dijual juga. Udah laku 3. Oh ya? Lumayan Lumayan ya. buat dia supaya bisa terus berkarya. Jadi saya coba fasilitasin. Iya. Dan ini adalah tempat buat Biasanya ada event di sini bisa sampai 70 orang, sampai 80 orang 70 masuk. Dan ini ukuran berapa, Mas? 3,5 kali 15 ya. Oh. 3,5 kali 12. 3,5 kali 12 ya. Oke. Dan suasananya juga dibikin kusyuk ya. Hitam semua ya. Iya, hitam supaya semua. skalanya hilang gitu. Hah, ini siapa yang ngumpulin? Anak-anak. Anak-anak saya bantu buat manage ini. Dan dibikin satu-satu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya punya rak juga jangan dihabisin semua ya isinya ya. Mungkin kalau misalnya ditaruh satu doang dia akan terlihat lebih menonjol sebenarnya. Ya, kita bisa lebih menghargai kalau mainan tuh nggak banyak kelihatannya. Spesial. Ini beberapa furniture ini Mas belinya di mana, Mas? Ada di beberapa di standar kok, ada yang di IKEA, ada di Informa, ada juga yang di Deko Rumah, di sana di Lagum. Apa? Lagum namanya kalau nggak salah. Belinya di? Saya lupa dia di Jawa Tengah kayaknya. Ini kalau saya masuk dari akses ya. Akses pengunjung sini, masuk sini. Oh, ini yang tadi masuk dari depan ya? Dari depannya masuk sini, jadi aksesnya terpisah. Saya di sini setiap hari saya lewat sini. Hah? Maksudnya dari mobil? Enggak, ya saya beda aksesnya dari sama teman-teman. Oh, iya. Ini mempermudah ya? Mudah, jadi lewat sini, saya ke sini langsung masuk. Oke. Terus ini yang tadi. Yang tadi. Itu kayak pintu kapal selam ya? Udah masuk. Ini kayak pintu kapal selam ya kalau aku lihat ya? Iya, memang acara kita ada pintu dalam pintu. Ya, ini ada beginiannya lagi. Oh, ini buat gitu. Maaf ya, aku belum pernah masuk kapal selam ya, jadi kayak ngeliat yang aneh-aneh begini tuh selalu habis. Ini ruang meeting. Mas, ini apaan sih, Mas? Ini Bentar. bookstore. Ini bisa di bookshelf. Yang pintu ya? Pintu. Oke, ini pintu rahasia ya berarti ya? Udah. Dan bentuknya juga, oh my god, makanya tadi kayak, ini aneh.
Oke, dan ini ada di mana kita? Ini ruang living room, tempat kitchen, ada tempat saya meja Meeting. kerja, meeting. Buat akses juga ke tempat lebih private, sama ke koridor. Ini tuh ruang transisi yang dulu jadi meeting room. Sekarang juga masih jadi meeting room sama living room sih. Oke. Ini tempat sini tuh banyak ruang kerjanya ya. Ini pas bikin ini bikin denahnya nggak? Bikin. Oke. Tapi berubah terus. Tapi diupdate nggak? Di mana di cat? Nggak keburu, saya pakai tangan. Nggak keburu, terlalu cepat tiap hari berubah. Gue udah curiga deh. Tadi gue Pakai tangan semuanya gitu. Pun bangun sini baru semua pakai tangan. Apalagi kalau lihat yang di atas udah nggak bisa terprediksi. Oh gitu. Wow. Oke, kita nanti berarti bentar lagi kita Makin ke bakal naik atas ke atas ya. makin frugal. Oh, Di bawah gitu. sini masih stabil. Ini masih bisa diprediksi lah. Tapi di sini banyak yang eksperimen lagi nih Mas. Contohnya kayak gini nih. Ini tuh apa sih? Ini pintu kah? Ini atau apakah? Ini bisa dibuka tentunya. Nah iya makanya aku tuh ngelihat satu hal. Ini gede banget loh pintunya. Tingginya berapa sih Mas ini? 2,6. 2,6. Ini diputar sini. Oh. Oke. Oh, oke. Convenient ya. Nah gitu. Ada kunci. Oh ini kunci lagi. Ini juga gitu. Gokil. Nah, Dan bukaannya bisa gede banget ya. 2,6. Jadi ini ya, anginnya kan ngalir, nggak pakai AC pun lumayan rendah kan suhunya ya. Iya. Dan Nggak ini ada kita AC. nggak ada AC nih. Nggak ada sama sekali. Jadi kita kalau kerja di sini nggak pakai AC sama sekali. Ini bahkan ada yang belum dinyalain. Tunggu sebentar. Ini posisi dia. So, Mana ini diikat kayaknya belakang. Oh diikat ya? Oh iya. Aku tuh ngelihat ini Mas. Ini kayaknya kalau misalkan di giniin tuh jadinya bagus banget deh. Iya, double gini. Jadi double. Kayak wayang. Iya. Tuh lihat deh. Iya. Dan ini adalah pintu. Masuk ke dalam ini cerobong udara. Jadi karena itu ini jadi penting. Kalau lihat di sini lihat ke atas, Mbak. Sebentar ini Pak Lihat ke cerobong. atas. Nah, ini diajarin di Norman Foster dulu. Oh ini salah satu yang Semua diajarin. fisika bangunan kita harus tahu logik dasarnya. Oke, jadi Makanya anginnya kan ngalirnya gini, Mbak. Muter. oh jadi dia salah satu fisika bangunan adalah udara panas harus keluar. Yes. Terus apa lagi? Bahwa udara segar itu mengalir dari sisi horizontal. Tapi juga ada yang vertikal. Oh gitu. Kompresi membuat dia Naik ke atas. Naik ke atas. Iya, tekanan kan. tekanan udara alami membuat dia berjalan secara horizontal. Tinggal diakomodasi aja. Di luarnya diademin dulu, begitu masuk jadinya AC alami. Oke. Yuk sini ya, Mbak. Permisi. Kita masuk to another world ya. Tunggu bentar. Ini Ini ruang daerah ruang kerja Studio. sama ruang saya homeschooling di atas. kerja. Yuk. Homeschooling. Oke, ini adalah kamar main anaknya ya. Dan di sini ada pintu rabbit hole kalau gue bilang sih. Untuk ke area studionya. Nah, hola, ini ada ruangan serbaguna. Anak saya di situ. Ini tempat sekolahnya. Ini asisten saya, itu istri saya. Ini tempat belajar dia sama gurunya. Tempat kita buat bahas proyek. Ini anak-anak tim Oke. RAW di OTOM. Oh, ini Semuanya ada anak-anak ini, tim yang ada kerja ya. ceritanya. Dan ini pintunya pendek ya. Kepikiran loh. Isi ya? Oh, tuh. Oh wow, ini Ya publikasi dan hargaan, dan ini pintunya beda lagi ya, kaca semua. iya. Ada gitu pegangannya beda. Iya. Ini bikin sendiri ya. Ini cuman dari pin buat kaca, teman-teman. Abis yang itu diputer. dikasih balok, dikasih lagi beginian. Tapi kalau dipegang, pas. Dan ini tempat buat award-awardnya ya berarti ya. Kalau misalnya di rumah-rumah orang bilangnya, gue bilangnya lemari persembahan. Kalau itu ruangan persembahan. Nah, ya sini masuk. Oh my God, Ini kaca. Berapa? Besi 510. Oh ini besi, ditutupin sama takosit ya. Stiker atau nggak takosit ini. Dan lengan lebarnya berapa nih mas? 2 meter. Berapa? 2 meter. Lebih masa sih? Kayaknya lebih deh.
Kayak hampir Yang 3 ini. deh. Ini lebih gede Mungkin banget. lebih loh. kali ya, 2 meter lebih. Heeh. Tingginya dulu itu 1 koma. ya lumayan lah, 1,9 ya. Oke. Dan ini yang tadi strukturnya pakai Bambu itu kan? satu, lantai 2, lantai 3. Atas itu bambu semua. Tuh kolamnya kolam bambu ya? Iya. Nggak tuh bentar, itu berarti bambu yang dicor. Enggak, itu bambunya sebenarnya bambu utuh, itu cuma buat nutupin gap aja, nggak ada strukturalnya. Oh. Itu cuma kayak buat apa? Kompon aja mbak. Oh, kompon Buat aja. nutup aja, karena kalau dia kebuka kan debuan. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya bambu ya. Jadi Bambu, itunya yang abu-abu itu Kan bisa sampai ke atas. iya, ternyata di situ bolong. Sama itu kan struktur semua. Nah ini di sini kerja tapi nggak ada ini ya, nggak ada AC. Ada AC tapi nggak dinyalain. Ini anginnya ngalir aja kayak gini. Suhunya segini, cukup bagus. Melengkung lagi ya. Nih tukang paling males nih kalau ada bentuk daunnya yang melengkung. Tapi kalau udah jadi dia seneng. Iya, kalau udah jadi di foto-foto karena itu pencapaian. Tapi di awal kadang suka males. Gue dari tadi nggak bisa berkata-kata ya, karena pas sampai sini ada sesuatu. Seru sekali jalan-jalan di rumah ini. Nah, di sini yang menurut saya bisa duduk kayak gini, bisa ngebengong. Ini sisi yang paling adem, sisi selatan sudah terbukti. Enak banget. Dan pemandangan kita juga enak banget sih ngeliatnya begini ya. Ya gitu bisa nyapa orang lagi nyiapin apa, lagi ada meeting. Orang di sini kan kalau lagi jam 12 kan rame sama orang. Ada makan, hari kan pada puasa. Sebentar, ini berarti udah ada pas lagi COVID belum sih mas? Udah ada, tapi kayaknya pas di COVID kita kan tinggal bareng di sini jadi lebih dalam lagi gitu. Tapi pas ada di sini kan banyak orang yang kayak oh bosen di rumah doang gitu kan. Akhirnya mereka jalan-jalan naik mobil. Tapi kalau di sini kayaknya enggak ya, kayaknya ya. Kayak efek COVID ya. Iya. Efek COVID. Ini bisa dibilang ini kayu ulin ya berarti ya mas? Kayu ya? ulin. Oh, ini dari jembatan kah atau Ya, apa? ambil dari Kalimantan. Langsung dari Kalimantan? Iya. Udah, saya punya beberapa apa? Vendor? Ngumpulin. Oh, ngumpulin? Dari orang-orang yang memang jual secara legal ya. Saya biasa nitipin. Dan biasa buat proyek-proyek kami juga ya. Ini adalah area untuk Pantry anak-anak. Studio biasanya suka duduk-duduk sama buat tidur-tiduran di situ kalau waktu jam 12 makan siang. Oke. Nanti gue masuk sana. Ya, Oke. Kita ke atas sanctuary-nya. Ini sanctuary tanaman anggrek ya. Beberapa yang kita anakin dari kecil. Sampai bibit kita kumpulin dari beberapa sanctuary. Ini berarti sendiri kan? Pembiakan sendiri kan? Kita kumpulin. Ini kan tadi kan udah dianakin terus jadi banyak kan. Oh. Dan ini cuma satu tapi jadi di mana-mana ada kan. Dan ini untuk ngebikin sebanyak ini berapa tahun, Mas? Satu ini tuh harganya mungkin 12 juta ya kalau dulu. Satu begini. Aku tidak mengerti ya kalau misal apa yang ada di pikiran pecinta tanaman ini. Udah marble dia lubang. Oh gitu. Makin lubangnya makin ini makin mahal nih. Oh gitu. Habis itu ini yang nggak ada lukanya ya. Tapi saya nggak terlalu peduli soalnya. Nah ini beberapa anggrek vanda kalau yang udah punya bunga ditaruh di sana supaya nggak terlalu kena air ya. Beberapa masih ada bunganya. Ini kenapa selalu ada lebih dari satu arah sih kalau kita lagi jalan? Gua Ya takut itu banget saya bisa nyasar. buat ke ruang pribadi saya situ. Oh ini ke rumah. Nah, nanti kita ke atas dulu. Nanti kita ke sini. Oke. Ada kura-kura. Ya, kura-kura Oh ini tuh. udah berapa lama ini Mas? Ini Emis, ini kira-kira udah 6 tahun. Yang ini 6 tahun juga tapi gede banget ya. Ini Aldabra, itu sulcata. Jadi memang varietasnya beda-beda. Oh, oke. Kura-kura kita yang kayak gini ya. Ini Emis yang dari Sumatera. Oke. Yang itu Itu kayaknya Aldabra. Ini bisa gede, bisa 1 meter lebih. Lucu. lucu. Ini ya Lucu, ini banyak lucu dia bilang. passive cooling system saya. Shading, ketemu shading. Itu baru beranak kambingnya. Ini ada lucu-lucu sih. Rabbit, begini apik. Banyak yang suka tanaman. Binatang pasti lucu. Oh my god. Ya ini. Di sini ada kebun binatangnya juga. Sampai ada kambing. Itu kan lucu ya. Iya. Kamu sini. Kelinci tuh harus agak hati-hati karena mereka kalau deg-degan mereka bisa die. Enggak. Jadi itu biasanya memang soilnya kita pakai buat bikin pupuk. Pupuk kan? Maka itu lagi proses
pembersihan dulu buat pupuk, nanti dijemur baru dikasih yang kering lagi di sini. Dan mereka bisa sampai beranak, berarti mereka nyaman di sini ya. Iya, itu udah 4 ya. Tadinya Baru lahir ya? totalnya 5 kita punya. Kemana? Satu yang cowoknya lagi di situ. Ini kan cewek-cewek semua. Itu baru lahir 2, takutnya ditanduk-tanduk. Oh gitu. Baru lahir minggu lalu. Yang 2 itu Sekali. namanya Tamsir sama Jambon. Satu Brit sama Bantul. Oh gitu. Nama jalan. Iya. Sama daerah Ya. tempat dia lahir. Oh gitu. Ini lantai 4 ya. Oh ini lantai 4. Ini mezanin ya. Oke. Ini juga Winia Peak rame. Ada banyak. Ada berapa? Gila. Nggak salah emang gua datang ke sini emang. Bisa healing ya. Iya, bisa apa ya, yang dilihat tuh nggak cuma satu doang gitu. Nggak cuma arsitektur ya. Iya. Tapi satuannya Iya, juga. satunya juga. Dan ini apaan sih Mas ini? Yuk kita ke atas ya. Iya. Dan nggak nyangka loh, ini kan biasanya kalau hewan-hewan itu kan mereka punya sense dan baunya sendiri ya. Tapi pas kita nyampe sini, udaranya tuh udah ya ke bawah aja. Dan nggak bikin bau. Oh my God, ini gue bilang, ini kita bukan masuk dalam satu rumah ya. Kita masuk dalam satu negara. Di sini kita lagi masuk ke suku deh. Ini suku mana, daerah mana nih? Yuk kita ke atas. Di atas ada, ini tempat kerja saya di atas. Oh, jadi Mas kemalan tempat kerja di atas. Tapi aksesnya apakah Ngelewatin lewat banyak sini atau satwa. mana? Ya am. Ada ya am. Ada 30 ayam di sini. Hah, di mananya? 1, 2, 3, ada 3 sanctuary. Oh my God, di sini ada lagi. Ya, sini ini tempat buat ini lagi buat ada eksperimen. Ini ayam makan atau ayam? Ayam itu telurnya kita konsumsi. Ini apaan? Very nice. Hati-hati. Iya ya. Oh, hidroponik juga ada. Ini yang Bentar. tadi circular soil yang lagi dikeringin. Dari tai Circular kambing soil, tadi. maksudnya Buat bikin pupuk sendiri? Pupuk, ha. Sendiri? Pakai sekam, habis dicampur sama tai kambing. Iya, ha. Jadilah dia. Yuk kita lewat sini. Dan di Si, sini Bro. ada buat orang ininya ya Mas ya, berarti untuk mesinnya ya? Ini Ruang buat mesin mesinnya. AC di bawah situ. Oh, Ada, oke, oke. tapi nggak semuanya dinyalain. Mhm. Ini tempat kerja saya di sini. Pintunya beda lagi guys. Ya pintunya itu ada yang kecil situ, tapi yang gede nih intinya sebenarnya supaya bisa rolling. Coba diulang lagi. Coba. Ini bisa rolling. Lihat. Gitu. Jadi ini mainan lah, ini mainan. Ah. Tapi dasarnya mendekonstruksi kotak menjadi bulat. Iya. Nanti yang kecil juga sama. Ini juga gitu. Oke. Jadi hal yang kecil, hal yang besar semuanya itu sebenarnya sama. Jadi instead of pakai rel, jadi kita tinggal gunain geometrinya aja ya. Dan dia bisa jadi sliding gitu. Oh my God. Ini ruangan kerjanya Mas Rich Iya. ya? Jadi saya kalau di sini adem gitu. Saya Dan nggak usah very pakai secluded banget. Kamu anaknya introvert ya? Ya berusaha untuk belajar untuk tidak. Di sinilah dia, makanya dia bisa keluar nih. Jadi kita tadi kalau mau ketemu Mas Rich itu kita ketemu kambing dulu, habis itu ketemu naganya dulu, terus habis itu ketemu ayam-ayamnya dulu, habis itu ketemu tukang tamannya dulu ada di sini, habis itu baru bisa masuk. Itu paling atas ya. Paling atas. Oke. Tapi ini seru sekali loh Mas. Itu ayamnya beneran ada 30. Bener, nanti kita coba ke bawah lagi. Di situ ada tempat buat Sky Studio namanya di bawah situ. Dan ini juga keramik-keramiknya dari Keramik sisa. sisaan ya. Ini juga. Ini kan dia tumpuk di atasnya perforated ya. Oke. Keren nih. Tapi ini enak sekali biasanya ya. Gini. Ini area meetingnya ya. Dan ini juga terbuat dari triplek bekas. Abis Ini di itu. sini. Nih, ini sih kunci di atas tuh. Oh, kuncinya bukan juga kunci juga, tapi triplek yang berbentuk seperti engsel begini nih. Banyak mainan lah, Mbak. Iya, kayak suka banget sama Lego ya dulu ya Mas. Cuma ini yang tempat yang paling atas ya. Harusnya kan panas kan. Ini lumayan kan nggak terlalu panas. Nanti di ruangan itu juga ini nggak pakai AC semua. Oke, sebelah sana Kita itu apa? kesana ya, itu ada ruang market sama ruang conceptual team. Tadi Iya. analytic team di bawah. Ini berarti ininya ya? Ini bangunannya. Buha ini? Ya. Marketnya ya? Ya.
Ini kamu buat sendiri kah, Mas? sama teman-teman. Oh, oke. Rapi ya tangannya ya. Jarang loh ada yang bisa bikin bucket. Disiplin. Iya. Oh, ini kertas-kertas sketchnya ya? Sketchnya saya dari pertama itu seperti itu. Oh, oke. Sudah keterbang-terbang, bisa dikumpulin di sini. Jadi dulu ya modelnya kayak gitu aja desain. Jadi one man drawing. Awal-awal project kayak gitu nih proses yang paling jujur ya. Iya. Dan paling suka arsitek pakai kayak ginian, kenapa? Tinggal taruh. Overlay gitu. Bawahnya biasanya udah ada catnya, dikasih gridnya, jadi bisa didalemin lagi cepet. Oke. Jadinya speed sih. Dan ini juga lantainya tuh dari kaca semua ya? Bener, jadi bawahnya nggak nyentuh, nggak nyentuh roof ya. Berarti Makanya. ini ruangan apa sih, Mas? Ini ruangan di sini ada tim namanya tim Sofia, itu tim konseptual. Oke. Dan ini hasil marketnya dan sebagai dari tim kita taruh sini. Nah sebenarnya di balik sini magic. Ruangan buat kita nyatet nama siapa orang yang sudah bantu dari tahun 2010 sampai makin kesana makin banyak orangnya. Oke. How we appreciate people. Iya. Orang-orangnya. I think architecture is all about the people juga ya. Iya betul. Dan ini binder-binder ini pun ditaruh ya, emang ini ditaruh aja kan ya, Mas? Apa emang ini mau jadi partisi sesuatu? Jadi kan kalau kita mau pakai tinggal kita ambil aja. Oh, jadi emang kita punya banyak stok binder, kita taruh sini dulu aja, bukan estetik juga. Tapi memang dipakai buat sementara aja jadi bawah. Ini tim konseptual. berarti yang tadi di bawah itu adalah tim apa, dan ini ada Bawah tim strategik, tim analitik, ini timnya konseptual. Itu dari yang pemimpinnya. Ya, halo. ini Mbak Belinda dari Halo. arsitektur. Kita jalan-jalan. Nyasar Ini kayaknya kalau nggak anak ayam dipilih. satu lagi, yang paling banyak yang di sebelah. Ini buat pembibitan. 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 Jadi ini buat netesin ayam. Ini yang akan ada di situ juga, di Bandung bakal begini juga nggak sih? Iya, Kayak gini juga? tapi bambu semua. Oh, tapi made of bambu Kalau ya? Bandung kayaknya lebih unik ya. Oh, Bandung lebih unik ya? Menurut saya sih lebih unik. Ini kok ada kayak ruangan olahraga? Gimnastik, memang buat nge-gym anak-anak sini. Oh, oke. Ada fasilitas gym. Oh, itu ada tempat ini ya, servis ya, filter air segala macem. Dan balik lagi kayunya pakai ulin. Ya, Kalau ini bukan ulin kan? ini merbau. Merbau. Jadi sebenarnya Jati. banyaknya material di sini itu juga sebagai ini ya, pembelajaran buat anak-anak ya yang kerja di sini ya. Kayak ini lo ulin, ini lo Iya. merbau, ini lo jati gitu. Benar. Dan banyak tipenya ya. Nih total di rumah ini ada punya berapa pintu sih, Mas? Mungkin 200 lebih kali ya. Oh, mau ngalahin Lawang Sewu ya gitu ya. Ini pintu 800 lagi. ya. Ini masih ke ruang pribadi saya. Jadi ini daerah stack effect. Ini saya kasih lampu itu. Ini dari situ bisa lihat ke Oma. Coba turun ke bawah ke mana, ke board desk-nya. Nanti kamu bisa lihat suasana. Kalau ada yang main piano bisa kedengeran. Bisa digeser. Ada peeping hole-nya ya. Jadi kayak tadi tempat area penerimaan juga bisa kelihatan di sini. Itu juga bisa Terus- kelihatan orang lagi masak. Oke. Ini tadi dari pintu yang tadi tuh, yang apa? Bener daun. Iya, living room itu ya. Jadi muter lagi. Oke. Nah sebenarnya ruang buat saya cuma di sini aja, yang di belakang sini kecil banget. Oke, ini adalah masuk ke rumah pribadinya Mas Rich Ini ya. saya biasanya ruangan cuma kayak gini aja, sangat sederhana. Ini Jadi mereka bisa nonton TV juga, saya bisa nonton TV juga sama istri, bisa bareng-bareng. Ada meja buat kerja langsung. oke. Jadi semuanya in one point, semuanya ada. Tuh bentar Mas, ini pas masuk juga lucu banget, nggak ada foyer, nggak ada apa, pokoknya udah Tempat langsung duduk. tempat duduk. Abis Itu ada kamar mandi, mandinya. bisa dibuka. Coba. Nah tuh, sangat fungsional kayak di Jepang. Masuk situ, ke dalam situ. Fungsional, ini semua beton semua lantainya. Kayak orang Jepang ya, ada bathtub, habis itu ada urinoir. Ada. The best. Oh my god. Ini beneran bisa jadi bathtub, Mas? Iya itu bathtub memang. Tapi ini plafonnya pakai apa sih, Mas? Ini asli ya, kayaknya kayu asli ya? Jati. Oh, jati. Heeh. Oh, oke. Dan di sini udah santai aja, very Iya.
Kok aku ngerasa kayak apartemen ya, semi ngerasa kayak Iya, apartemen. emang kayak gitu, emang simple, efisien gitu. Rumahnya kita buat stay, buat santai, buat benar-benar efisien. Ya karena sebenarnya juga untuk hidup Buat yang apa nggak juga? sebesar itu ya. Pantry kecil gitu, lebar gini, semuanya lengkap. Ini juga daerah dari ada yang dikasih sama ibu, bapak dulu. Oh Furniture-nya iya. gitu. Ini juga mejanya dari bapak dulu. Private sekali ya. Ini Apa ininya juga sama. nostalgia sekali ya. Tuh. Karena being avant-garde atau contemporaries nggak boleh ngelupain akar keluarga. Iya betul betul betul. Ah, Tuh. halo Bu. Tuh, itu nyambung ke sana ke foyer. Jadi saya kalau misalnya habis makan langsung bisa kerja kemana gitu. Jadi lebih cepet. Oh, Ini ke oke, jembatan sini. Jembatan yang tadi ya. Tuh. Nah, kita lewat sini. Oke. Tuh, udah mulai ada banyak anak-anak yang nggak puasa udah makan. Masih. Lucu amat Sugar sih. glider. Glider Udah ini banyak, Kak. siapa yang pelihara? Istri saya. Oh. Tahu kamu. Udah pegang-pegang lucu. Iya. Jinak nih. Dan Sudah tapi main kalau dua ini. kalau dikeluarin dia terbang ya? Tak kembali. Enggak, bisa di sini-sini aja. Oh gitu. Tapi Caranya ini kan di situ. strukturnya ini jembatan-jembatan ini Ini kayak Apa ya? bikin kayak perahu pinisi ya. Jadi ada yang beberapa yang digantung kayak ditambatin ke pelabuhan ya. Digantung. Tapi saya kasih ini pipa besi supaya lebih aman aja. Oh. Jadi megangin supaya lebih everlasting. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Nggak pakai ini juga oke. Oh, tadi gue baru mau bilang, jadi nasib kita dipegang sama tiang ini doang ya? Enggak ya? Enggak. Tapi Jadi- ini ada pengkaitnya di situ. Oke, oke. Tapi Mas, untuk pas lagi, kita ambil jalan dulu ya? Bisa ke situ ya. Dari sini mana? Nah, sini Oh, ya. dari sini. Ah. Tapi waktu pas bikin ini Mas, pernah nggak sih usil aja gitu, menghitung buat bangun kayak ginian berapa sih? Dihitung dong. Dihitung. Dihitung, Per berapa? structure-nya 2,5 juta per meter. Per structure-nya Structure itu 2,5 juta. 2,5 juta per meter. Which is itu Structure. biasanya 4 kan? 4 sampai 6 kan orang-orang biasa bangun rumah kan? Ini orang yang nggak ngerti gimana bikinnya kan. Tapi Iya. kalau kita ngerti kan sebenarnya nggak terlalu mahal. Misalnya ya, Heeh. kita rangkai baja kayak gini. Ini kan murah. Baja ringan nih kan? Jadi kan Iya, per meter persegi mungkin cuma cepet. kalau ini enggak. Ini sejuta 200 sejuta Oh gitu. dengan margin ya. Oke, Kalau oke. nggak pakai margin kurangnya 10%, 900 ribu. Jadi ini dibikin nggak ada alasannya semua. Kenapa sih ini pakai net? Mm-mm. Ini sebenarnya kan costing wise. Net ini kan cuma 3.000. Iya, Jadi murah sekali gitu. Tapi kan dia bisa ngejaga sinar matahari supaya nggak masuk kan. iya, iya, iya. Jadi tanamannya pun subur dan kita juga nggak ada tampias hujan karena dimiringin airnya ke sana. Oh. Jadi kayak prinsip atap rumbia. Iya, ya, atap rumbia. Jadi maksudnya tinggal kita ngatur-ngatur aja. Sebenarnya angka-angka itu sebenarnya sangat relatif ya. Angka misalnya 8 juta, 6 juta itu biasanya kan sekarang dipraktis ya. Iya. Itu kalau misalnya klien mau pakai sistem struktur yang high technology. Kalau mau pakai low technology lebih murah. Tapi di sini Mas, waktu jadi secara struktur itu pas bikin ini 2,5 juta. Terus Struktur, ha. struktur. Only struktur. Terus habis itu Arsitekturnya perjalanan sektornya variable. apa? Variabel karena kan ada barang bekas, ada ini kira-kira nambah 2 juta, sejuta lagi lah. Beberapa kan di custom kan, orangnya juga harian semua. Iya, harian. Jadi nggak sampai bicara vendor ya. Iya. Nah, kalau di sini kan nggak ada yang semuanya kan ini kan rangkai sendiri. Jadi mungkin cut cornersnya banyak. Iya, betul. Kayak diriku yang sedang bangun rumah Kalau juga. mau arsitek yang bangun rumahnya sendiri ya begitu, cut cornersnya sangat banyak gitu. Karena kita kan tahu tentang building teknologi. Iya. Berarti waktu arsitektur itu kira-kira nambah 2 juta ya? Terus kalau misalnya di total, berarti per meter perseginya berapa ini? Harusnya nggak standar ya. Iya, berapa tuh kira-kira? Range aja. Kalau dulu mungkin murah sih. Kalau sekarang kan 3,5 juta kali ya, sampai 4 juta kali. 4 juta semeter bangun ini. 3,5 sampai 4 juta per meter. Oke. Kalau bambu itu aja dulu 1,8 kira itu. Oke. Dengan biaya Tapi segitu. harus ada hati-hati ya, karena kan harus diamati dengan kritis karena nggak semua materialnya bisa ditaklukkan dengan mudah. Iya, betul. Cuma orang-orang yang pengalaman yang bisa ya. Karena saya nggak rekomen ini buat dipakai tanpa pengawasan. Ya. Iya, betul. Kayak nanti orang berpikir, oke, sini bisa pakai bambu, tapi kalau misalkan ini Kalau gue nggak juga hati-hati bisa ambruk ya. Bisa ambruk, betul. Tapi
Tapi kalau misalnya nanti pengen mempelajari lebih dalam lagi untuk bambu, berarti teman-teman bisa langsung datang ke yang di Oma Library yang Bandung, apa namanya? Di Bandung, Piandeling. Piandeling. Gue tadi mau bilang pada lunyi. Gue bikin-bikin aja ceritanya Piandeling ya. Pada lunyi level 2, Piandeling. Tapi Mas, makasih banget ya udah Ya, diajak sama-sama. jalan-jalan. Ini jujur aja gue nggak tahu ini bakal jadi 1 part apa 2 part di sini karena ini seru banget. Emang literally yang namanya rumah unik ya, ini benar-benar unik banget Ya, sih. lumayan jujur dan sisire lah ya. Iya. Apa adanya lah, menurut versi kita. Iya. Tapi aku sangat menantikan lagi nih ke karya-karya rumah yang lain karena jujur aja salah satu kenapa ini kita kejar nih Mas Syarif nih udah Mas Rich nih udah lama nih karena ada salah satu rumahnya yang melengkung-melengkung which is itu sangat jarang banget dilakuin sama arsitek-arsitek pada umumnya. Dan itu setiap kalau misalnya teman-teman nanti ngelihat rumah ada begitu pasti langsung tahu ini kayak Mas Rich nih yang bikin. Dan pasti cek ternyata benar. Tapi thank you banget udah Thank you boleh banget. muter-muter. Ya. Kalau pengen tahu mau masuk ke sini sebenarnya ini open for public ya. dengan Oma reservasi. Library. Dengan reservasi bisa reservasinya kemana Mas? Oma Library aja. Oma Library aja. Kalau bisa pakai kendaraan umum, Oke, pakai kendaraan. kendaraan pribadi, ya supaya jaga ketertiban tetangga juga. Jadi be our guest ya, be Oke. my guest gitu ya. Nggak komersil, ya, menikmati literasinya, moga-moga bisa baca buku lebih tenang. Dan ini hampir udah ada 15.000 buku di sini. Terus ada dari buku anak-anak. Terus apa aja sih jenis-jenis bukunya? Banyak ada buku sejarah, buku arsitektur, buku pengembangan diri, buku-buku anak-anak, buku-buku tentang keagamaan juga ada, spiritual, filosofi, teori itu ada. Jadi tentang arsitektur lah dan gimana Buku kebudayaan masak? kita. Buku masak ada sedikit Buku masak ada sedikit. Oke. Terus kalau misalnya tentang teman-teman El Bulli, Apa? satu school of legendary chef El Bulli namanya. oh ada juga di Ada, sini. ada di sini. Dan kayaknya Ferran Andria chefnya, oke. gastronomik gitu ada. Kayak masih kesini sendirian, nggak ada cuting ya kayaknya. Terus ini kalau misalnya ada teman-teman yang punya buku dan pengen naruh buku di sini, bolehkah? Ada donasi, ya, Boleh? kita juga bantu. Ya bisa dan ya kita sangat berterima kasih lagi. Nanti dikurasi dulu ya. Kurasi dulu pun kita katalog ulang dan kita bantu juga para perpustakaan yang butuh buku di tempat lain. Oh, oke. Tentu dengan semua sumber daya yang kami punya yang terbatas ya. Oke. Berarti nanti kalau misalnya kayak gitu mau nyari buku apapun bisa cari kan? Ada apa ya? Bank datanya ada dulu ya di komputer Iya, ya. Terima kasih banget teman-teman udah cek episode kita kali ini. Jangan lupa follow juga Oma Library dan Mas Richnya juga ada juga kan Instagramnya kan? Pro Architecture Best buat portfolionya. Oh, untuk arsitek best untuk portfolionya. Dan kita tungguin, moga-moga nanti ada Thank you. rumah yang bisa kita kulik lagi. Thank you banget ya, kita bisa Collab lagi kerjasama, nanti. collab lagi ya. Iya. Oke, thank you banget teman-teman. See you again. Thank you. Jangan lupa follow, like, subscribe. Kita juga ada TikTok dan Instagramnya di @arsitekturindonesia. Oh ya, kita juga ada Facebooknya juga loh. Bye.